Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Melanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Kemarin kita membahas tentang apa yang terakhir? Sebentar, ini bisa diginikan. Ini aja nggak apa-apa ya. Kita terakhir kemarin membahas tentang tafsir awal dari surat Al-Baqarah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kajian kita. Jadi, kehidupan manusia ini akan selalu ada 3 macam manusia yang bersikap terhadap Al-Quran. 3 kelompok. Yang pertama adalah mukmin, yang kedua adalah kafir, dan yang ketiga adalah munafik. Ini istilah di dalam Al-Quran yang kemudian bisa kita kembalikan maknanya itu kepada makna di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut sebagai orang yang beriman, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat ke-5. Berarti ada 4 ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Kemudian yang disebut sebagai orang-orang kafir disebutkan di dalam surat ke-5 dan ke-6. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai orang-orang munafik, disebutkan dari ayat tadi 6-7 ya, dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Nah, berarti ada 13 ayat. Nah, iman ini memiliki pengertian, tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Membenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan dengan 2 kalimat syahadat, kemudian dibuktikan dengan amal anggota badan. Itu namanya iman yang sempurna. Membenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan.
Nah, berdasarkan definisi inilah kemudian maka kita bisa memahami kelompok yang disebut kafir dan munafik. Nah, kata kafir, kafaro, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka itu engkau berikan peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka itu tidak beriman. Mereka tidak akan beriman. Terus gimana? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati-hati mereka. Wa ala samihim wa absarihim wisawah. Jadi pada pendengaran dan penglihatan mereka ada tutup sehingga mereka tidak beriman. Nah, siapa yang mengunci? Siapa yang mengunci hati tadi? Khatamallah. Jadi Allah yang mengunci hati. Terus gimana membuka hati? Fatahallah. Fataha Allah. Allah yang akan membuka hati juga. Allah yang mengunci, nanti Allah juga yang membuka. Karena salah satu dari sifat Allah adalah Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk. Memberikan hidayah atau memberikan petunjuk. Ya, mudah-mudahan suaranya nggak double ya. Yang kemarin dibuka suaranya double. Nah, hidayah ini kita mulai dari tadi ya urutannya. Pengertian kafaro. Kafaro itu kalau kita buka di Kamus Al-Munawir itu maknanya adalah menutupi. Menutup ya. Itu kafaro. Kemudian ada istilah kafiru, itu maknanya adalah azzari'u. Kafir itu adalah orang yang menanam. Zari itu kan maknanya orang yang menanam, petani gitu. Nah, disebut petani karena mengapa kafir itu adalah petani? Karena orang yang menanam itu kan dia membuat lubang di tanah, kemudian dia menaruh benih, kemudian ditutup. Nah, itu kerjaannya petani. Nah, sehingga makna kafir itu artinya adalah menutup diri dari kebenaran. Tapi kita nggak usah kaget nanti di dunia nyata nanti kita akan ketemu dan tahu ternyata ada orang itu yang tidak percaya gitu ya, menutup diri terhadap kebenaran Al-Quran. Ya, kalau sekarang ada istilah ateis dan agnostik, itu istilah modernnya. Tapi sebenarnya sejak zaman dulu juga sudah ada. Dan kalau mereka itu masih mau disebut sebagai seorang muslim, nggak usah dipermasalahkan. Asal mereka masih mau, saya ini ya walaupun saya Islam tapi sebenarnya saya nggak begitu percaya dengan Al-Quran. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apanya itu maksudnya nggak usah dipermasalahkan. Nah, yang penting rukun dulu.
rukun dulu, nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Kalau ateis itu artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau agnostik orang yang tidak beragama. Nah, kalau dulu orang yang seperti ini tidak mau ngaku, ya kadang-kadang ngaku dalam tempat terbatas gitu ya, ngobrol-ngobrol terus ngomong, saya kira sakjane karo agama iki rapate matuk. Panjenengan Islam ora ya Islam. KTP-nya tetap Islam. Nah, yang seperti ini tidak perlu dipersoalkan, ya, dipersoalkan maksudnya membuat bertengkar gitu ya, gara-gara seperti ini. Karena kita penting dengan jumlahnya orang Islam ini. Jadi biarlah orang mengaku-ngaku Islam, yang penting semuanya itu rukun. Mengapa saya berulang kali mengatakan begitu? Ya, karena sejak zaman dulu juga begitu. Ada yang seperti itu. Kalau dulu tidak mengaku, sekarang ada sebutan-sebutan ateis, agnostik. Jadi nanti kalau kalian nanti berinteraksi di media sosial, melihat di YouTube, ada orang yang mengaku ateis, mengaku agnostik, ya nggak usah kaget. Dunia di sekitar kita akan begitu. Disitulah justru menjadi lahan dakwah bagi kita semuanya. Kalau mereka masih Muslim, masih ada alasan bagi kita untuk kita bersama-sama mengkaji agama. Tapi kalau sudah mereka tidak dianggap Muslim, kapan kita bisa berkumpul? Kan sudah nggak bisa lagi. Betul nggak? Ya. Yeah. Jadi jangan kemudian pemahaman kita tentang ayat-ayat ini kemudian menjadikan kita menjauhkan orang-orang itu. Nah, tapi justru mendekat. Nah, dan kita juga membutuhkan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita mau membetulkan apa rumah, bangun rumah, apa kita harus tanya, ini tukangnya Muslim apa tidak? Kan nggak harus lah. Ya. Minta tolong dicarikan. Nah, nah, dan ternyata di negara-negara barat, ateisme itu sangat banyak. Ateis dan agnostik itu lebih, bahkan mayoritas. Jadi dunia Eropa dan Amerika sekarang ini bukan lagi dunia Kristen, tapi dunia ateis dan agnostik. Jadi mereka tidak percaya kepada Tuhan, atau mereka tetap bertuhan tapi tidak beragama. Nah, tetap bertuhan tapi tidak beragama. Gitu. Apa di Indonesia agnostik nggak ada? Ada, tapi nggak menyebut, tidak disebut sebagai agnostik. Apakah ateis nggak ada? Ada, tapi tidak disebut sebagai ateis. Bahkan mereka disebut sebagai Muslim. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya saya biasa ngisi pengajian yang kalau di kampung-kampung kan ya, ya bermacam-macam. Misalnya pengajian dimulai pada Isya, ya kira-kira setengah 8 gitu ya. Nah terus saya kan harus sholat Isya dulu. Tapi jamaahnya malah sudah datang duluan. Sudah datang duluan. Jadi pas semuanya pada sholat Isya, dia sudah jalan ke tempat pengajian. Nah ini sholat Isyanya kapan? Nah ini supaya kita juga paham ya. Kemudian kalau tadi hatinya sudah dikunci oleh Allah,
Terus gimana membukanya? Nah, Allah nanti yang bisa membukanya. Jadi sekeras-kerasnya hati akan bisa menjadi lunak. Seperti halnya batu, sekeras-kerasnya batu ternyata bisa memancarkan mata air. Nah, tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qasmah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, jadi hati yang sekeras batu, hati yang sangat keras, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Tetapi hati yang keras itu sekeras-kerasnya hati masih ternyata seperti halnya batu yang bisa mengalirkan, memunculkan mata airnya. Jadi kalau Allah berkehendak untuk membuka hati, maka sekerasnya hati bisa dibuka. Nah, disinilah walaupun ada ungkapan a'andartahum amlam tunzirhum la yu'minun, itu untuk menunjukkan kuasa Allah, bahwa Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Tetapi namanya dakwah mesti akan diberikan hadiah oleh Allah berupa keberhasilan seberapapun besarnya. Tapi jangan memastikan. Tidak ada satu jamaah, tidak ada satu tempat orang berbuat baik, menjaga agamanya kecuali ada dakwah di situ. Jadi adanya orang-orang baik itu pasti ada dakwah di situ, ada orang yang mengajarkan kebaikan. Kemudian sifat-sifat orang munafik ada 13, tetapi saya tidak membahas secara keseluruhannya, hanya saja munafik itu dibedakan menjadi dua. Pertama munafik i'tiqadi dan yang kedua munafik amali. Munafik i'tiqadi itu artinya orang yang mengaku Islam tapi tidak meyakini, tidak mempercayai Islam. Terus gimana orang yang meyakini Islam tapi tidak mempercayai? Meyakini Islam tapi tidak mempercayai Islam. Nah, ini bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Syubhat itu artinya tidak punya ilmu, kurangnya ilmu sehingga ajaran agama ini tidak dipahami. Jadi kalau kita ingin menguatkan iman, maka kita harus belajar tentang iman. Kalau kita ingin beriman kepada Allah, maka kita harus mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, mengenal Allah. Nah, bisa jadi orang itu tidak punya pengetahuan tentang Allah secara apa ya, secara
utuh. Nah, sehingga tidak memadai lah gitu, tidak secara utuh, tapi tidak memadai. Sehingga hatinya itu ragu. Ya, hatinya itu ragu terhadap persoalan-persoalan yang mendasar dalam agama. Ya. Tapi ya kemudian ini seperti hanya ada dialog ya. Orang ateis dengan orang orang beriman ini berdialog. Orang ateis mengatakan, kamu itu kok begitu yakinnya dengan agamamu. Nanti kalau kamu nanti mati ternyata nggak ada gimana? Nah, terus orang yang beriman itu mengatakan, masih untung, masih mending saya itu beriman, percaya. Kalau ternyata setelah mati ternyata ada betulan, kamu celaka, saya kan masih aman. Ya, tapi ini kan namanya iman jaga-jaga. Jadi iman kita kepada agama ini, nah ini perlu diperjelas ya. Kita itu perlu memahami tentang agama ini dengan baik. Nah, ini dalam rangka menguatkan iman. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan fa'alam annahu la ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu. Surat Muhammad itu gimana bunyinya? Maka ketahuilah tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah. Fastaghfir lidzambika. Kemudian beristighfarlah, minta ampun atas dosamu. Jadi sebelum kita beristighfar harusnya kenal dulu kepada Allah. Paham dulu kepada Allah. Baru kita istighfar itu ngerti gitu. Maksudnya istighfar itu apa? Kemudian kemungkinan yang kedua adalah karena syahwat. Syahwat itu maksudnya ya daya tarik, eh, ben- apa harta, daya tarik, keinginan-keinginan. Nah, itu bisa menyebabkan orang goyang keimanannya. Jadi ceritanya orang-orang yang kemudian menukar keimanannya, menjual imannya, banyak yang disebabkan karena pilihan, ya, karena pilihan yang menarik, urusan harta, urusan wanita, urusan kekuasaan, nah, itu kemudian melepaskan imannya. Sebenarnya lebih menarik ini kalau ada temannya sini ya. Terus kemudian apa mungkin kalian yang membuat pertanyaan-pertanyaan kemudian kita bicarakan, ini lebih menarik. Hmm. Kemudian yang berikutnya adalah munafik amali. Munafik amali itu orang yang turun keimanannya sehingga menyebabkan amalnya menurun. Awalnya dari mengabaikan amalan-amalan sunnah, kemudian akhirnya yang wajib dilakukan secara tidak serius, dan akhirnya bisa jadi yang wajib pun ditinggalkan. Ya terasa udah 25 menit ya. Saya ngomongnya pelan-pelan ini ya. Hmm. Jadi orang itu
ada saatnya turun imannya. Dan turun imannya itu disebut juga dengan muncul kemunafikan, penyakit nifak di dalam hati. Tapi munafik dalam artian munafik amali. Pantasnya orang beriman itu kan ketika mendengar azan, kemudian mau sholat itu kan semangat. Ketika berwudu semangat, ketika sholat juga semangat. Tapi kok kemudian tidak semangat? Nah, ayat Al-Qur'annya ada. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika berdiri untuk melakukan sholatnya dengan malas-malasan, terasa berat. Ya. Orang beriman mestinya merasa nyaman ketika sedang sholat, karena sholat itu sedang ingat kepada Allah. Sedang ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah itu maka hati menjadi tenang. Jadi orang yang beriman mestinya kalau sholat itu merasa tenang. Ya. Bidzikrillah, ma'adzikrillah, sedang melakukan sholat. Tapi justru kadang-kadang sholat itu menjadi tidak tenang. Merasa gelisah. Kok tidak selesai-selesai? Mestinya kan begitu ya. Nah, cuman kita merasakan kok rasanya sholatnya terlalu lama gitu. Ingin segera selesai. Hmm. Nah, ini sudah 28 menit. Ngecek ya ini ya. Ngecek aja. Oh. Jadi ada 3 kategori tadi. Iman mukmin, kafir, dan munafik. Nah, mudah-mudahan kita tidak salah bersikap ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, muncul kategori-kategori seperti itu, yang penting bagi kita adalah kita itu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Ya. Jangan-jangan kita itu termasuk kita menuduh orang munafik, ternyata diri kita sendiri yang munafik. Ya. Kita mengatakan orang itu kufur, tapi ternyata diri kita yang tidak yakin terhadap agama ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya sikap kita itu jangan keliru. Jadi menghadapi ayat Al-Quran itu lebih penting bagi kita untuk memperbaiki secara internal diri kita. Tapi ini juga penting dalam rangka memahami sikap manusia terhadap Al-Quran supaya kita punya bahan dalam melakukan dakwah. Oh, seperti itu. Hmm. Jadi kita sudah memahami orang-orang yang akan kita hadapi itu seperti itu, kemudian kita sudah menyiapkan diri. Kira-kira bagaimana materi atau bahan yang hendak kita siapkan untuk mengenalkan Islam itu kepada mereka. Kita harus ingat bahwa
Yang membedakan orang yang munafik dengan orang yang beriman, kalau kafir dengan iman jelas ya. Munafik dengan orang yang beriman itu adalah ada pada dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau orang munafik tidak peduli tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang beriman, nah kurangnya di situ. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hati-hati ketika ada orang mengatakan itu urusan dia, yang penting saya tidak. Nah, mau orang mau melakukan yang baik, mau sholat, mau tidak, kita nggak peduli. Nah, kalau sudah nggak peduli itu, justru sifat orang munafik sudah mulai muncul. Nah, nanti kita cermati dalam surat Al-Taubah. Jadi kepedulian kita kepada umat inilah yang menjadikan kita menjadi seorang mukmin yang sepenuhnya. Dan ketidakpedulian itulah tanda-tanda orang munafik. Kan begitu kan ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Fadzalika tahul iman. Ternyata itu urutan iman. Nah, pertanyaannya kalau tidak melihat gimana? Saya nggak melihat kemungkaran kok, tapi saya tahu di sana ada kemungkaran. Nah, maka kemudian kalau orang tidak menolak dengan hatinya, paling tidak jangan-jangan orang yang berada di tempat yang jauh sini dia setuju dengan kemungkaran itu. Nah, saya kira begitu ya kajian kita ini. Ya, sudah cukup. Mudah-mudahan menjadi pegangan kita semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan?